Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu Listi berharap semuanya baik-baik aja ya di rumah. Anak-anak masih belum bisa keluar-keluar ya, dan belum bisa juga ke sekolah. Nah, tapi kita walaupun di rumah kita tetap bisa belajar, dan kita juga tetap bisa dengar cerita firman Tuhan. Oke, Ibu Listi hari ini akan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Anak-anak tahu lagu Selamat Pagi Tuhan? Oke, kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Anak-anak yang sudah bisa, kita nyanyi sama-sama yang kuat suaranya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, lebih cepat ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Hore! Nah, sekarang kita mau dengar cerita. Anak-anak udah siap dengar cerita? Kalau sudah siap, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Ibu Listi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua bilang amin. Oke. Nah, anak-anak, Ibu Listi bawa sesuatu loh. Mau tahu Ibu Listi bawa apa? Tunggu ya, Ibu Listi ambil dulu. Nah, Ibu Listi bawa apa ini? Ibu Listi, aduh, siapa yang tahu Ibu Listi bawa apa ini? Iya, Ibu Listi bawa Alkitab. Anak-anak tahu Alkitab? Alkitab itu adalah firman Tuhan. Hari ini Ibu Listi akan cerita. Yuk, anak-anak ambil dulu Alkitabnya. Minta tolong papa mama bacakan Alkitabnya ya di rumah ya. Oke, kalau sudah dapat Alkitabnya dipegang sama mama. Nanti dibantu papa mama untuk baca Alkitabnya. Oke, kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 2 ayat 11. Ya, Yohanes pasal 2 ayat 11. Oke, kita mau dengar ceritanya. Nanti Alkitabnya papa mama yang baca di rumah ya. Anak-anak dengar ceritanya. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan mengadakan pesta. Nah, kita punya kue, punya roti untuk kita makan. Terus kita punya jus dan macam-macam minuman untuk kita minum. Nah, kita akan mendengarkan musik yang indah dan kita akan menikmati saat kebersamaan kita. Nah, anak-anak, pesta dan perkawinan sangat menggembirakan, sungguh menyenangkan. Berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, kita mau menikmati beragam makanan yang enak-enak, mendengarkan musik yang bagus, dan menikmati waktu yang menyenangkan bersama keluarga dan teman-teman kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bersiap-siap mendengarkan cerita tentang perkawinan pada zaman Alkitab. Kita akan belajar tentang apa yang Yesus lakukan pada sebuah pesta perkawinan untuk menunjukkan kepada murid-muridnya siapa dirinya sesungguhnya. Nah, anak-anak sudah siap belum dengar ceritanya? Oke, kalau sudah siap, duduk rapi-rapi dengar ceritanya ya. Nah, anak-anak, Yesus pergi ke pesta perkawinan di kota Kana yang di Galilea.
ibunya Maria dan murid-muridnya juga ada di sana. Semua orang menikmati saat yang menyenangkan. Mereka makan makanan yang enak dan minum anggur. Mungkin para pemusik ada di perkawinan itu juga, memainkan suling dan rebana sambil para perempuan menari dan bernyanyi. Itu adalah hari yang menggembirakan. Namun kemudian tidak ada lagi anggur untuk dihidangkan kepada para tamu. Semuanya telah habis. Nah, anak-anak, kalau kehabisan minuman tentu akan merusak pesta tersebut. Maria khawatir karena anggurnya habis, sehingga Ibu Maria berbicara kepada Yesus. Ia tahu bahwa Dia adalah anak Allah. Ia yakin bahwa Yesus dapat menolong. Yesus menjelaskan kepada ibunya bahwa jikalau saat yang tepat tiba, Dia akan menyatakan kuasa Allah. Nah, anak-anak, Maria pergi menghampiri para pelayan dan berkata, "Lakukanlah apa yang dikatakan Yesus kepadamu." Kemudian tibalah saat yang tepat bagi Yesus untuk melakukan mujizat, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Dia adalah Allah. Itulah saat baginya untuk memberi mereka sebuah tanda untuk menyatakan kuasa Allah. Di situ ada 6 tempayan anak-anak. Nah, tempayan itu apa? Tempat air. Nah, Yesus berkata kepada para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Nah, anak-anak, para pelayan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Segera saja ke-6 tempayan tersebut terisi penuh. Nah, kemudian Yesus menyuruh mereka untuk mencedok sebagian dan membawanya kepada pemimpin pesta. Sekali lagi, para pelayan melakukan seperti apa yang Yesus katakan. Pemimpin pesta itu mencoba minuman yang berasal dari tempayan air. Ternyata itu bukanlah air, itu adalah anggur yang sangat baik. Pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki dan berkata, "Ini adalah anggur yang terbaik dalam pesta ini. Anda telah menyimpannya sampai sekarang." Pemimpin pesta itu bingung. Dia kan tidak tahu bahwa Yesuslah yang membuat anggur itu. Allah, anak Allah lah yang telah membuat air menjadi anggur. Nah, anak-anak, ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, Dia menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan adalah tanda kebesaran Allah yang dapat manusia lihat. Ketika murid-murid melihat apa yang diperbuat Yesus, mereka melihat kemuliaannya dan percaya kepadanya. Mereka mengerti bahwa guru mereka mempunyai kuasa Allah dan sebagian orang langsung percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, anak-anak, demikian cerita Ibu Listi hari ini. Nah, cerita Ibu Listi hari ini adalah mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu air menjadi anggur. Anak-anak, kita juga ada ayat hafalan ya. Anak-anak belajar di rumah. Nanti kalau kita masuk sekolah Ibu Listi tanya ya. Ayat hafalan kita dari Yohanes pasal 2 ayat 11b. Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, anak-anak, ia itu siapa? Ia itu adalah Tuhan Yesus.